Pastor Martin juga bisa menambahkan ya, istilah kawin rehab dan apa tadi, kawin adat ya. Saya secara pribadi sampai di Kalimantan ini baru mendengar istilah kawin adat. Bukan apa, saya minta maaf, bukan membandingkan, di daerah saya tidak pakai istilah kawin adat, tetapi upacara adat. Jadi upacara adat seperti kita itu ada. Jadi dua belah pihak bertemu lalu ada upacara-upacara ritualnya seperti itu ada. Tapi disebut upacara adat. Nah, ya, di sini baru saya dengar itu tahu tentang kawin adat dan sangat kuat melekat, tapi juga dihidupi ya, dihidupi oleh umat ya. Saya tidak tahu yang di bagian sini, tapi paling kurang di paroki yang saya ada sekarang itu ya. Lalu kawin rehab ya, saya di sini juga saya baru dengar itu kawin rehab. Istilah kawin rehab itu di keuskupan kita, saya baru dengar. Nah, yang biasa dalam gereja itu disebut peneguhan perkawinan. Jadi mereka yang sudah kumpul kebo istilahnya, sudah hidup bersama sebagai suami istri, belum disahkan oleh gereja, maka mereka itu diteguhkan dalam perkawinan. Jadi mereka sahnya atau legalitas perkawinnya, sakramentalnya perkawinan itu di dalam gereja. Maka kita mendorong selalu untuk ya orang yang konkubinat, itu bahasa istilah kumpul kebo itu bahasa ini, orang yang sudah hidup bersama tanpa ikatan yang sah menurut ajaran gereja Katolik, maka mereka dinikahkan, diteguhkan perkawinannya, diberkati. Ya. Saya sendiri ketika misalnya di Uskupan Agung Samarinda hari itu, ya saya menentang istilah nikah murni dan tidak murni, ya nikah murni dan tidak murni, bukan pakai istilah negara, ya karena perkawinan itu selalu dikatakan dari segi teologi, baik itu kitab suci maupun juga teologi ekaristi, maupun juga perkawinan itu adalah suci, ya perkawinan itu yang secara sakramental itu suci. Maka tidak ada perkawinan murni dan tidak murni. Ya. Nah, perkawinan itu kalau sudah disahkan di dalam sakramen perkawinan itu perkawinan murni. Yang tidak murni itu ya konkubinat itu karena melanggar perintah Allah yang keenam itu. Seperti itu. Jadi itu yang tidak murni. Tetapi kalau dia sudah maju ke depan altar, perkawinan itu sudah murni. Apa yang dibuat oleh gereja itu yang sejauh yang saya tahu, mungkin ini ya diskusi tingkat tinggi juga. Apa yang dibuat oleh gereja, oleh kami para pastor, ketika ada penyelidikan kanuni itu diselidiki, mereka ini sudah hidup bersama atau tidak. Kalau mereka sudah hidup bersama, walaupun belum nikah secara adat, ya kalau saya misalnya, saya akan selidiki itu, kamu sudah hidup bersama atau tidak? Oh, kami sudah hidup bersama sebagai suami istri. Maka itu saya jelaskan, kalian sudah ya melanggar perintah Allah yang keenam. Maka tolong ini harus diomongkan dalam sakramen pengakuan dosa sebelum kalian maju ke depan. Nah itu, sehingga perkawinan itu ya suci. Nah sakramen pengampunan, sakramen tobat itu gunanya untuk itu. Nah itu yang pandangan saya, pikiran saya berkaitan dengan nikah rehab. Itu hanya istilah yang dipakai di sini, tapi istilah resmi secara hukum gereja itu peneguhan perkawinan, ya peneguhan perkawinan seperti itu. Jadi orang yang sudah hidup bersama lalu kemudian diteguhkan perkawinannya sehingga perkawinan itu menjadi sakramen, ya. Perkawinan sakramen itu adalah perkawinan dua orang yang sudah dibaptis, disebut sakramen. Nah, dan itu yang di depan altar itu dalam janji perkawinan itu. Itu penjelasan
ya dari saya ya berkaitan dengan kira-kira begitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya menyambung